Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di perkuliahan minggu ketiga mata kuliah PTI. Materi pekan ketiga ini adalah workspace atau ruang kerja digital. Silahkan teman-teman menyimak video pembelajaran kita. Seperti yang kita tahu, kita akan kembali sulit menjalani rutinitas sebelum terjadinya pandemi, seperti berjabat tangan, bersenda gurau saat istirahat makan siang, ataupun berdiskusi masalah kegiatan kelompok. Kita kini sibuk duduk berjam-jam di depan laptop, mengandalkan koneksi internet yang terkadang hilang. Inilah bagian dari revolusi digital. Semuanya tentang gadget, semuanya tentang teknologi, semuanya tentang jaringan. Kita memang tidak asing dengan internet sejak awal tahun 2000-an lalu. Kehidupan kita berubah dari segala aspek. Seiring berkembangnya teknologi tersebut, kita semakin bisa meringkas segala sesuatu, termasuk tempat belajar. Kita sudah tidak perlu lagi merasakan macetnya perjalanan, mengestimasikan waktu untuk jarak tempuh, juga memikirkan lokasi tempat kuliah. Dengan ruang digital, kita bisa belajar di mana saja. Bukan hal mudah untuk menciptakan ruang digital. Diperlukan sistem canggih dan aman bagi para penggunanya. Tanpa syarat tersebut, ruang digital malah bisa menyulitkan kita. Ruang digital harus memiliki sistem yang terpusat, yang dapat menghubungkan pengguna dengan akses data. Dengan begitu, pengguna bisa mengakses data yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, ruang digital juga harus aman. Ini berarti ruang digital harus mampu menjaga data-data penting, ya termasuk data pengguna. Kita semua tahu bahwa penggunaan internet bisa berdampak pada kebocoran data dan berakibat fatal. Untuk mewujudkannya, ruang digital bisa menggunakan sistem sekali login yang akan memungkinkan pengguna bisa mengakses data hanya dengan sekali masuk. Dengan adanya ruang digital, pengguna mungkin bisa mempersingkat tugas-tugas yang sering dikerjakan. Salah satunya, menyetujui suatu laporan yang harus ditandatangani. Penggunaan ruang digital dapat menyelesaikan beragam masalah yang mungkin tidak bisa diselesaikan dengan workspace biasa. Kita tahu, di dunia yang mengandalkan semua teknologi canggih, diperlukan pula sarana dan prasarana terbaik yang dapat menunjang segala jenis kebutuhan. Dalam menggunakan prinsip ruang digital, suatu perguruan tinggi atau perusahaan bisa menghemat biaya, meningkatkan pengalaman pengajar serta karyawan, serta bisa memajukan bisnisnya. Hal lain yang bisa diselesaikan dengan ruang kerja digital adalah tata kelola keamanan dan arsip yang baik. Bayangkan, kita memiliki suatu tempat penyimpanan untuk semua data penting tanpa perlu menggunakan ruang penyimpanan pribadi. Kita bisa mengakses data apapun yang berhubungan dengan perkuliahan hanya dalam sekali login. Tak perlu lagi membeli flash drive atau hard disk eksternal. Tak perlu lagi kita membawa tas yang penuh berisi device penyimpanan. Semuanya tersimpan aman dan bisa diakses kapanpun kita butuhkan. Dengan ruang digital, proses belajar tak lagi rumit. Dengan berbagai aplikasi pilihan dan terpercaya, mahasiswa sudah tak perlu lagi datang jauh-jauh ke kampus untuk sekedar mengumpulkan tugas.
Ucapkan selamat tinggal pada lembaran kertas yang akhirnya akan berakhir entah di mana. Dengan ruang digital, mahasiswa hanya perlu mengandalkan aplikasi yang sesuai dengan tugas, lalu mengirimkannya dalam bentuk digital. Tidak hanya bagi mahasiswa, para tenaga pengajar juga diuntungkan dengan ruang digital. Tidak ada lagi jam lembur yang hanya untuk menyiapkan materi esok hari. Mereka bisa mengerjakannya sambil bercengkrama dengan keluarga di rumah. Juga tidak ada lagi tumpukan kertas tugas mahasiswa yang hanya akan membuat pusing. Mereka bisa memeriksa tugas tersebut di perangkat pintar mereka sambil bersantai dan meminum kopi di sore hari. Nah, jika ruang digital membawa keuntungan bagi mahasiswa juga pengajar, bagaimana dengan perusahaan? Jawabannya tentu saja iya. Dari segi bisnis, ruang digital juga sangat menguntungkan. Bahkan menurut studi global yang digelar Forbes, terhadap sekitar 2.000 perusahaan, diketahui bahwa pemberian akses terhadap aplikasi perusahaan memungkinkan adanya peningkatan pendapatan sebesar 18%. Dengan begitu, ruang digital bisa berguna bagi semua pihak, entah itu mahasiswa, pengajar, organisasi, institusi, ataupun perusahaan. Semua senang, semua menang. Dengan ruang digital memang sudah tidak ada lagi berjabat tangan, bersenda gurau saat makan siang, ataupun berdiskusi dan bertukar pikiran tentang presentasi kelompok. Namun kita masih bisa bertukar pandang lewat layar, berdiskusi lewat fitur chat, juga membicarakan hal penting, hingga remeh-temeh dimanapun. Sekian teman-teman, silahkan kita akan lanjutkan diskusi melalui grup komunikasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.